Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Sabzaliwarto, bisa dipanggil Mira. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bertugas menjadi konselor di mana sebelumnya saya sudah mengikuti pelatihan Certified Counseling Therapy and Coaching. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, maka konseling ini akan dilaksanakan kurang lebih 30 menit. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf karena layar kamera saya tuh di bawah, jadi kalau tatapan sama mbaknya harus ngeliatnya ke depan, jadi mungkin matanya kurang pas gitu, eye contact-nya gitu. Hmm, Oke, baik. Mungkin sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada sih, sudah cukup jelas di inform consent juga sudah cukup paham. Oke, baik. Mungkin bisa memperkenalkan diri mbaknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firoza Firoza, dipanggil Firoza. Eh, saya dari Jember. Itu saat ini keseharian saya sebagai eh apa ya, freelance sih, freelance. Hmm. Baik, jadi Ya, ya baik, terima kasih atas apa perkenalannya Mbak Firasa. Kan alhamdulillah banget pada hari ini kita bisa ketemu gitu ya, akhirnya melakukan konseling bersama. Mungkin sebelumnya apakah ada sesuatu yang permasalahan yang ingin Mbak Firosa ceritakan atau membutuhkan konseling seperti itu, Mbak? ya betul. Jadi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, ada yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan itu terkait mungkin kebimbangan ya, kayak keresahan saya gitu untuk membuat keputusan, terutama dalam memilih aktivitas. Nah, ini kan keseharian saya setelah lulus kuliah ini, tentu kita sebagai anak muda itu ingin punya waktu luang untuk eksplorasi seperti itu. Nah, akan tetapi ada banyak apa ya, pertimbangan gitu ya. Kita kalau kalau berpikir tuh ada resiko atau konsekuensi yang harus kita terima nanti kalau membuat keputusan. Nah, salah satunya itu ketika saya ingin mendaftarkan diri sebagai anggota KPPS. Nah, alasan yang pertama kenapa saya jadi bimbang dan ragu itu dari sebelum-sebelumnya saya sebenarnya sudah punya pengalaman jadi anggota KPPS di pilkada, kalau nggak salah itu waktu COVID ya, sekitar tahun 2020-an kayaknya ya. Nah, Hmm. sama kemarin yang pas waktu Pilpres kemarin ini 2024. Nah, dari dua pengalaman saya ini, saya mengalami apa ya, mengalami beberapa crash gitu ya sama temen yang mana saya tahu itu biasa ya. Kita kan biasanya ketemu dengan orang yang berbeda latar belakang gitu ya, beda eh, beda pandangan, beda cara berpikir. Nah, mungkin itu juga yang menyebabkan kita itu jadi crash dan aku sendiri merasa kurang cocok gitu sama orang-orang ini. Akhirnya untuk di pilkada yang ini saya memutuskan untuk kayak ragu gitu, nggak jadi ikut, maju mundur lah intinya. Nah, gitu Mbak. Berarti untuk em, tadi kan Mbak Firasa sudah menceritakan ya kalau sebenarnya Mbak Firasa itu udah mengikuti apa KPPS gitu sebelumnya, jadi sudah berpengalaman dan sudah kenal juga dengan orang-orang yang sebelumnya mengikuti, dan Hmm, kemungkinan orang-orang tersebut juga akan mengikuti pilkada yang berikutnya begitu ya Mbak ya. iya betul. Ya, namun ternyata pada saat ini mengalami suatu clash dengan beberapa orang di tempat tersebut.
Nah, kalau boleh tahu, Hmm. sebenarnya Mbak Firosa untuk saat ini memiliki keinginan yang lebih besar dalam mengikuti pilkada berikutnya, atau lebih mengkhawatirkan untuk memperbaiki hubungan dengan temannya. Eh, saya sih di tengah-tengah ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya merasa apa ya? Saya merasa sudah cukup tahu gitu loh karakternya orang ini tuh seperti ini, atau saya udah punya pengalaman kerja sama dia tuh seperti ini. Makanya saya punya pertimbangan takutnya ketika ya namanya manusia ya khawatir tuh pasti ada Iya, gitu. wajar. Kayak takutnya pengalaman sebelumnya itu keulang lagi gitu saat di masa depan. Nah, saya takut ada crash lagi sama orang ini kayak gitu. Tapi kalau jujur, kalau alasan yang mendasar kuat kenapa saya itu lebih dominan untuk tidak maju di pilkada yang ini, itu karena saya berusaha kayak apa ya, menghilangkan rumor-rumor yang lagi beredar gitu. Kayak misalnya, ini kan salah satu contohnya kayak gini. Saya kan anak RW ya, anak RW gitu. Nah, dari kesa- seleksi pemberkasan itu pemberkasan kan dikumpulnya ke RW gitu. Proses seleksinya itu pemberkasannya dikumpulkan ke RW. Nah, sehingga saya ini beberapa kali kerap mendengar gitu ya dari mereka itu ngomong kayak gini, ah itu paling bisa masuk gara-gara ada bapak gitu. Kayak intinya ada orang tua lah gitu yang bantu. Ya memang betul gitu ya kalau saya itu dibantu sama orang tua karena tahu info pertamanya terlebih dahulu gitu. Tapi kan saya merasa semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk daftar KPPS ini gitu. Jadi saya pengen rumor ini tuh hilang dengan cara ya aku memberikan kesempatan nih ke kalian. Aku nggak haus-haus banget nih sama jabatan gitu. Kalau kalian mau daftar silahkan. Nah gitu Mbak. Semoga bisa dipahami ya. Nah, berarti kurang lebih dasar banget permasalahan itu muncul karena Mbak Firosa berasal dari eh, istilahnya kayak memiliki koneksi begitu ya dengan RW, sehingga orang-orang tuh kayak langsung skeptis gitu, langsung stereotip kayak oh ini masuk jalur dalam seperti itu ya Mbak ya. Berarti karena konselingnya terbatas, jadi mungkin kita lebih fokus dalam teman-temannya ini saja begitu ya Mbak ya. Ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya kira-kira berapa banyak orang yang Mbak Firosa mengetahui yang menyebarkan rumor-rumor ini, Mbak? Ada sekitar 4 orang gitu. Hmm. Dua orang ini itu anaknya anaknya RT gitulah, anak RT. Kan kami ada dalam satu organisasi Karang Taruna. Nah, dari Karang Taruna ini kan anak kebanyakan tuh anaknya RT RW itu ikut gabung gitu. Hmm. Nah, anak RT ini yang dua ini. Ya, kalau yang duanya lagi ini memang pengurus RW. Hmm. Maksudnya pengurus RW itu jadi dia usianya lebih tua daripada saya. Kayak Oh, maksudnya setara dengan orang tua gitu. oh ya, jadi yang kayak udah pengalaman banget gitu, yang Ya. buat pengurusnya gitu, Hmm. kornya gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Kira-kira dampak yang Mbak Firosa rasakan setelah 4 orang ini mulai menyebarkan rumor itu, apakah orang-orang menjadi menjauhi Mbak Firosa atau seperti itu atau bagaimana, Mbak? Dampaknya itu lebih ke saya kurang nyaman dan tidak konsentrasi gitu jadi kerjanya. Hmm. Nah, karena apa ya, kadang tuh pecah gitu ya Hmm. konsentrasinya kalau misalnya lagi nulis terus dia asik kayak gosip gitu kan kita kan jadi nggak nyaman. Nah, karena saya tahu ketika kami kerjasama itu seperti itu kan, saya
akhirnya keganggu juga gitu. Nah, makanya kenapa saya lebih dominan untuk tidak ikut di pilkada tahun ini gitu. Gitu. Terus kira-kira apakah orang-orang di sekitar Mbak Firosa itu ikut-ikutan kayak semacam memperlakukan Mbak Firosa dengan tidak baik atau hanya 4 orang tetap tersebut aja yang kayak secara dominan seperti mengucilkan Mbak Firosa seperti itu? Yang saya tahu, empat dari empat orang ini tuh cuman satu sebenarnya yang paling kenceng, kebiasaan menggosipnya itu saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena tiap hari dia di depan dekat rumah saya itu suka ngobrol gitu, suka ngobrol sama tetangga. Jadi kan saya dengar gitu. Iya. Terus tadi pertanyaannya bagaimana ya? Tadi ulangi. Itu apakah hanya 4 orang tersebut yang kerap mengucilkan Mbak Firosa atau akhirnya orang-orang lain tuh yang sekitarnya tuh jadi ikut kayak join gitu loh, join nemenin Mbak Firosa. Nah, itu salah satunya orang lain yang tadinya mungkin tidak berpikir demikian kan jadi berpikir demikian dan mempercayai itu. Nah, itu yang membuat Hmm. saya tuh kurang nyaman. Jadinya saya ingin membuktikan kalau tahun ini saya tidak ikut dan eh, solusi kalau dari saya sendiri ya solusinya itu adik saya yang maju gitu. Karena adik saya dari dulu kayak jarang banget ikut kayak gini. Apakah Itu sebelumnya Mbak Firosa pernah membicarakan permasalahan ini kepada pengurus KPPS gitu Mbak? belum sih karena eh, saya khawatir, saya merasa khawatir kalau saya menceritakan ini tuh malah menjadi konflik yang baru gitu. Kayak Hmm. misalnya kan orang jadi tahu saya juga nggak suka sama orang itu atau saya nggak nyaman sama orang ini. Akhirnya eh, mungkin yang tadinya KPPS ini butuh tenaga, akhirnya karena mempertimbangkan keputusan saya yang tadi, pikiran saya yang kayak gitu, jadinya orang ini tuh di kick gitu. Padahal kita lagi butuh tenaga juga. Nah gitu. Mungkin kalau misalnya di pilkada ini ada 2 TPS gitu ya, Mm-mm. mungkin saya akan ikut sih. Tapi karena pilkada ini kan cuman pemilihan gubernur dan wali kota apa ya, bupati ya. Nah itu cuman dua aja, jadi prosesnya cepat dan hanya 1 TPS. Tiap masing-masing RW itu hanya 1 TPS aja. Jadi saya tidak ikut gitu. Mm. Karena Intinya sih ya. berarti karena pemilihannya cenderung lebih sedikit gitu ya. Jadi kayak pasti secara nggak langsung bakal ketemu salah satu orang tersebut gitu ya. Iya, gitu. Jadi Mm-mm. lebih kelihatan kan gitu. Iya, iya. Sebenarnya apa yang Mbak Firosa rasakan tuh sangat valid banget sih karena secara nggak langsung mendapatkan perlakuan di mana yang sebenarnya tuh kayak kita kan kesempatannya sama gitu ya dan itu tuh juga nggak masalah gitu loh asalkan kita juga kerja keras kayak kan Mbak Firosa kan juga nggak yang santai-santai enak-enakan gitu kan Mbak Firosa kan juga pasti kan kerja keras terus ya rapat sampai malam lah dan lain-lain lah padahal kan sebenarnya takarannya kan sama aja tapi kok kayak kenapa sih kayak cuma aku aja yang kayak jadi pelampiasan negatif gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Betul. Terus kira-kira apakah Mbak Firosa pernah mengcomfort orang tersebut langsung gitu Mbak, yang 4 orang yang memulai rumor buruk terkait Mbak Firosa. Ya, sempet sih sekali saya bilang eh ke apa ya namanya ke orangnya itu kayak saya nggak ikut gitu karena saya bilangnya sih ada urusan lain gitu dan sudah digantikan adik saya seperti itu saja. Tapi saya tidak pernah mengutarakan perasaan saya yang sebenarnya gitu sama mereka karena saya khawatir orang ini malah membuat asumsi yang lebih jauh lagi gitu Yang lebar gitu ya. tinggal nanti gitu. Kira-kira apakah Mbak Firosa pernah menanyakan orang lain gitu terkait persepsi 4 orang ini terhadap Mbak Firosa? Jadi maksudnya apakah itu semacam rahasia umum gitu atau kayak yang
kurang sampai yang kurang kelihatan kayak gitu Mbak? Eh, saya sih pernah cerita sama orang lain, cuman ya tanggapan orang lain ya merasa bahwa ya memang kenapa kalau anaknya RW ikut juga gitu kan, kita sama-sama kerja atau saya di situ kerja kayak gitu. Tapi ya tanggapannya orang yang saya ceritakan ini positif gitu, mendukung saya gitu. Kalau selain orang-orang ini sih saya nggak terlalu berinteraksi ya, karena saya hanya ngobrol yang umum-umum saja sama mereka, nggak sampai yang membahas ini gitu. Hmm. Berarti kayak apa permasalahan ini emang kayak udah kelihatan banget gitu ya sampai orang lain tuh juga yang awalnya nggak ikut-ikutan tuh jadi kayak tahu gitu. Padahal kan kayak sebenarnya ini permasalahan yang dimulai oleh 4 orang tersebut ya Mbak ya. Hmm. Kira-kira sebelum munculnya rumor tersebut, apakah ada suatu kejadian di mana Mbak Firosa merasakan sesuatu clash gitu dengan antara 4 orang tersebut, Mbak? Jadi kayak mungkin pernah apa berkonflik sebelumnya atau punya Hmm. masalah yang buruk atau gimana, Mbak? Jadi dulu itu saya sempat konflik karena dulu saya kan memegang jabatan sebagai bendahara ya di Karang Taruna. Nah, setelah itu ada COVID waktu itu. Waktu selama COVID ini saya jadi bendahara. Nah, setelah COVID itu kan saya harus fokus kuliah, merantau lagi ke Surabaya dan meninggalkan kota Jember. Jadi jabatan ini tuh kosong, tidak ada yang mengisi. Nah, suatu saya tidak tahu kalau misalkan posisi saya itu diisi orang lain selama saya pergi merantau. Saat saya pulang itu, saat saya tanyakan ke teman saya yang bendahara duanya, itu bilang kalau eh, bendaharanya sudah diganti gitu, tanpa ada konfirmasi dari saya. Dan itu jadi konflik besar, jadi eh, masalah gitu ya di grup chat WhatsApp, dan akhirnya kita rapat dan ya udah dari situ kita konflik deh, berdebat. Dari situ saya agak sedikit kapok sih ikut. Jadinya saya nggak Hmm. pernah aktif kegiatan Karang Taruna lagi setelah itu, begitu. Kira-kira setelah kejadiannya konflik tersebut, apakah Mbak Firosa atau lawannya tuh pernah kayak mengutarakan permintaan maaf atau mencoba untuk balikan lagi gitu Mbak biar hubungannya menjadi lebih baik seperti sebelumnya. Ya betul, jadi setelah rapat itu kami saling memaafkan, cuman ya kalau yang dari saya rasakan sendiri ya, eh, kita jadi jarang mengobrol gitu. Jadi jarang mengobrol ya. Kalau tegur sapa, ya kayak misalnya menyapa aja. Tapi kalau untuk kayak interaksi ngobrol gitu, kami tidak terlalu ya. Lalu waktu pilkada sebelum, eh, pilpres tahun ini kemarin, yang presiden itu, kebetulan saya beda kelompok gitu. Sebenarnya saya satu kelompok sama dia, tapi karena saya sakit waktu itu, saya dipindahkan ke kelompok lain gitu. Jadinya Hmm. saya tadinya satu kelompok sama dia nggak jadi gitu. Pas hari H saya sama kelompok lain dan lebih konsentrasi aja sih kerjanya sama orang lain ini gitu. Ya, karena tentunya kalau misalnya ketika terjadi sebuah konflik sama orang lain kan secara nggak langsung ketika kita melakukan suatu pekerjaan gitu ya, jadi kayak nggak fokus gitu. Karena kayak secara nggak langsung merasakan kayak ada suatu hal yang kayak kurang nyaman aja gitu bersama orang tersebut ya. Lebih kayak tertekan sih gitu, dari pandangannya, cara mungkin memperlakukan kita ketika selama bekerja juga berbeda gitu kan. Mm-mm. Itu Benar. kan membuat kurang nyaman gitu di saya. Sampai saya tuh ya kepikiran juga sebenarnya gitu. Waktu itu kan sakitnya itu bukan sakit apa, tapi asam lambung saya tuh naik gitu. Ya, karena kepikiran mungkin ya, Ya, kepicu stres. stres juga pasti bakal dampak ke tubuh juga kan ya. Tuh. Kira-kira ketika Mbak
Firosa berada satu ruangan sama orang tersebut, kan Mbak Firosa sebelumnya menyatakan kalau Mbak Firosa merasa tidak nyaman, menjadi tidak fokus kerja, dan akhirnya jadi juga kayak semakin lama menumpuk, akhirnya juga stres gitu ya. Kira-kira pada saat waktu itu, apakah ada suatu hal yang Mbak Firosa lakukan untuk mencoba mengurangi perasaan stres yang dirasakan itu, Mbak? Nah ya, terusnya sih mungkin mencoba cerita ya sama terutama sama orang tua karena orang tua kan yang paling eh, tahu ya soal kepengurusan RT RW karena ayah saya sendiri tuh RW gitu. Jadi saya ceritalah masalah ini ke RW ke ayah saya gitu. Tanggapannya sih ya udah gitu kayak tidak usah didengarkan. Terus ya saya menerima itu ya ada benarnya gitu ya. Kita sebenarnya harusnya fokus sama pekerjaan kita, tapi di sisi lain ya saya terima itu sebagai masukan. Oke, kita nggak usah dengerin omongannya mereka. Tapi kalau di saya sendiri, saya merasa terganggu sama omongan itu dan itu mengganggu pekerjaan saya, ya saya tidak mau daftar lagi gitu. Gitu. Lalu eh, yang kedua yang saya lakukan apa ya mungkin regulasi emosi seperti biasa sih kayak menghibur diri sendiri, mencoba mengikut mencari gitu ya, mencari kegiatan lain yang lebih positif gitu lingkungannya, kayak cari tahu gitu di internet kan banyak ya Hmm. kegiatan positif dan mungkin di luar sana banyak orang lain yang lebih positif gitu daripada di lingkungan yang pil apa KPPS ini gitu gitu. Baik, berarti eh, hal yang Mbak Firoz lakukan untuk mencoba mengatasi permasalahan ini adalah pertama meminta saran atau masukan dari orang lain ya. Terus yang kedua, Mbak Firoza juga udah mencoba melakukan regulasi emosi tersebut biar emosinya moodnya menjadi naik gitu. Iya Lalu betul. kira-kira ketika Mbak Firoza melakukan regulasi emosi itu, apakah efeknya berjangka panjang gitu Mbak? Jadi ketika Mbak Firoza sudah menemukan misalnya saya akan mencari kegiatan produktif gitu kan untuk apa biar nggak kepikiran lagi gitu. Apakah ketika Mbak Firoza papasan sama orang itu, Mbak Firoza jadi kayak tenang-tenang aja atau kayak masih kepikiran gitu Mbak? Ya masih sih masih kepikiran gitu. Kalau ketemu orangnya ya kepikiran masalah itu lagi gitu. Jadi sifatnya mungkin ya regulasi emosinya sementara kali ya. Tapi cukup ampuh sih karena kan sebenarnya cara yang saya lakukan itu ya kalau pas lagi overthinking aja sendiri gitu. Intinya kalau lagi ada orangnya atau papasan sama orangnya ya kepikiran lagi atau lagi bahas KPPS ya kepikiran lagi gitu. Jadi, Gitu. regulasi emosi yang dilaksanakan tuh membantu secara jangka pendek gitu ya Mbak ya. Jadi Ya, biar hmm. nggak kepikiran terus. Tapi kalau misalnya stresornya datang gitu, pemicu masalahnya datang, secara nggak langsung jadi kayak kepikiran lagi gitu ya Mbak ya permasalahannya. Hmm. Kira-kira apakah Mbak Firosa sudah mencoba hal lain seperti kayak healing ke tempat yang jauh atau journaling atau mencari benda untuk melampiaskan emosi gitu Mbak? Hmm, Journaling sih, saya setiap hari sedang melakukan itu terus ya, sedang berusaha membangun kebiasaan positif journaling ini. Jadi sejak bulan, pokoknya setelah lulus kuliah itulah bulan September tahun lalu, 2023 sampai sekarang. Tapi Oh. kalau untuk apa ya, apa tadi mengikuti kegiatan yang lain saya rasa masih tetap kepikiran ya kadang. Kalau untuk ke tempat lain nih sebenarnya saya pengen, tapi Mm-mm. terhalang biaya Iya. memang lambat baru gitu. Jadi kan saya lagi apa ya fokus untuk finansial juga sekarang gitu. Jadi sedang mengusahakan berarti sedang Hmm. mengusahakan untuk healing ke atau refreshing gitu ke tempat lain.
gitu. Berarti kayak berdasarkan yang diceritakan Mbak Firosa, berarti Mbak Firosa ini kayak perjawabannya itu udah banyak banget ya. Maksudnya Mbak Firosa tuh udah mengetahui permasalahannya apa. Mbak Firosa juga menyadari emosi yang dirasakan tuh kayak gimana sih, kayak merasa tertekan, jadi sedih, begitu ya. Dan Mbak Hmm. Firosa juga udah mencoba berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini dengan caranya healing, apa ya se apa sesuai pace-nya gitu. Terus Betul. juga mencoba kegiatan lain dan juga kerap mencari bantuan dengan apa kayak masukan gitu sehingga secara nggak langsung menambah kayak pandangan Mbak Firosa gitu ya dalam menghadapi masalah itu. Ya, betul. Hmm. Jadi sejauh ini itu upaya-upaya yang udah lakukan sih itu aja. Tadi kan Mbak Firosa sempat mengungkit kalau Mbak Firosa melakukan journaling gitu ya. Berarti Iya. kurang lebih setahun ya. Sekarang udah September. Awal September tahun Iya. kemarin sampai tahun ini. Oh. Lama juga ya, konsisten hebat banget. Berarti Mbak Firza gimana setelah melakukan journaling gitu? Apakah merasakan ada efek positif gitu Mbak setelah melaksanakannya? Ada positif, ada negatifnya juga sih. Positifnya itu kita bisa kayak merilis apa yang kita rasain, apa yang pengen kita ungkapin, tapi kayak nggak bisa diceritain ke orang lain. Nah, itu journaling tuh membantu banget. Tapi sisi negatifnya itu apa ya, setiap kali kayak kadang kan dibaca lagi ya, jadi kayak keinget uh, memori tentang itu, jadinya kesel lagi atau sedih lagi, Hmm. emosi itu muncul lagi gitu. Itu sih negatifnya. Terus um, apa ya, negatifnya udah sih nggak ada kayaknya, itu aja sisi positif dan negatifnya. Yes. Berarti secara nggak langsung journaling ini kayak cukup membantu gitu ya, tapi juga secara kayak jadi kan terungkapkan perasaannya gitu, jadi luasa, tapi pas dibaca lagi kayak jadi kepikiran lagi gitu ya. Karena kita kan kalau nulis itu kayak nggak ada feedback gitu ya, nggak ada yang ngevalidasiin perasaannya kita, kayak aku nih merasa kayak gini nih, kayak normal nggak sih, atau uh, oke nggak sih gitu. Kalau Hmm. ngobrol sama orang lain kan kita, oh iya ya kamu merasa kayak gini ya gitu. Nah, itu sih mungkin aku juga perlu deh rasanya ngobrol. Nah, mungkin dari konseling ini kayaknya membantu juga ya gitu. Jadi bisa menata gitu ya pikiran kita juga sih gitu Mbak. Baik, baik. Berarti eh, berdasarkan yang Mbak Firosa ceritakan itu, Mbak Firosa kayak udah memahami banget gitu ya, kalau misalnya Mbak Firosa comfort orangnya langsung, karena kan sebenarnya permasalahan ini kan bakal terselesaikan kalau misalnya secara langsung berhubungan sama orangnya tersebut gitu, biar Oh kayak iya, jadi luas gitu kan, konfrontasi. rotasi Berarti gitu kan. langsung mengkonfrontasi ke orangnya. Ya, Tapi kan sebenarnya sih harusnya mm-mm. gitu ya. Cuma kan Mbak Firoza bilang kalau misalnya kita kan nggak tahu ya perasaan orang lain gimana. Iya, Karena betul. jadi ketika Mbak Firoza tuh niatnya tuh baik, tapi kok responnya kayak kurang sesuai gitu. Dan takutnya Ya, permasalahannya jadi besar gitu. ya begitu. Mm-mm. Berarti untuk saat ini karena Mbak Firoza juga merasakan apa menjadi stres gitu ya karena kalau kepikiran terus akan lebih baik untuk fokus dalam emosinya Mbak Viro sama regulasi lebih lanjut gitu Mbak. Mungkin kita bisa melakukan beberapa opsi lain ya yang mungkin kayak belum dilakukan sebelumnya begitu. Kan tadi Mbak Ya, Firosa menyatakan kalau udah journaling gitu kan, terus juga udah ya. nganu orang lain apa masukan dan lain-lain. Kira-kira apakah Mbak Firosa kalau misalnya membuat kayak sebuah playlist gitu Mbak. Terus kayak mungkin ketika lagi down gitu mendengar lagu-lagu yang sedih-sedih atau lagu yang semangat-semangat gitu, apakah itu pernah dilakukan dan membantu atau malah jadi makin down begitu Mbak? Yang dilakukan sih, eh, aku punya playlist khusus memang kalau untuk merilis emosi kayak sedih atau
Kalau lagi marah tuh biasanya aku mengatasinya ya workout gitu, olahraga. Harus Hmm. harus membiasakan kayak bangun pagi, terus habis itu olahraga gitu, jogging. Tapi kadang ada sih kalanya kayak males gitu ya, males atau lagi nggak mood aja. Itu habis gitu. Ya ada sih, pernah kayak gitu. Oh, berarti Mbak Firosa juga melakukan workout ya, Mbak ya? Ya Hmm. katanya kan itu ada penelitiannya ya, katanya Hmm. menjaga fisik kita, olahraga itu bisa membantu menurunkan stresnya juga gitu. Tapi yang saya rasakan ya setiap kali, intinya setiap kali eh apa ya, tiap kali ada sesuatu tentang itu ya kepikiran lagi gitu. Hmm. Kalau membuat playlist lagu ada, memang nggak cuman untuk masalah ini aja ya, tapi untuk tiap kali merasa sedih atau stres gitu, mendengarkan gitu, mendengarkan terus menulis jurnal. Kalau olahraga memang lagi mengusahakan tiap pagi ya, tapi kadang ada bolong-bolongnya gitu, kayak misalnya seminggu sekarang olahraga, besok enggak gitu, besok iya gitu, besok enggak kayak gitu. Hmm. Terus kalau cerita ke orang sih, nah itu ya mungkin kayaknya lebih butuh ngobrol aja sih, karena kenapa ya di rumah ini aku terbatas banget gitu. Cuman bisa ngobrol sama orang tua. Sedangkan mungkin orang tua itu pandangannya apa ya, lebih 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 ke arah kebaikan gitu. Mereka Hmm. menurut saya dan saya sendiri merasa belum cukup ngevalidasi perasaan saya gitu. Jadi saya nggak terlalu terbuka banget sama orang tua. Ya terbuka, tapi ada hal yang saya ceritakan sama ada yang enggak sih gitu. Kayak misalnya masalah kemarin tuh ya saya ceritakan kalau ada masalah sama 4 orang ini gitu. Itu sih. Oke, oke. Berarti untuk saat ini yang Mbak Firosa butuhkan tuh seseorang untuk diajak berdiskusi, berkomunikasi, Hmm, curhat hmm, begitu ya Mbak ya. Biar ya, lebih plong gitu rasanya. Karena kalau journaling membantu juga, tapi kurang mendapatkan feedback begitu ya Mbak ya. ya, feedback. Feedbacknya Hmm. kan karena benda mati ya. Hmm, Jadi hmm, hmm. gitu. Oke, baik. Baik, berarti berdasarkan konseling yang sudah dilaksanakan pada hari ini, mohon maaf banget nih waktunya. Saya lihat udah hampir 40 menit. Nanti Hmm, Zoom-nya bakal expired. iya, nggak Iya, apa-apa. gak kerasa ya. Udah cepet banget. Ya, Padahal harus rasanya cuma selesai. bentar banget. Kayaknya cuma rasanya 5 menit. Tapi udah hampir 40 menit. Iya, iya betul. Iya, betul. Berarti mungkin boleh saya simpulkan ya. Mungkin boleh saya simpulkan ya berdasarkan konseling Iya, pada hari ini. Jadi Mbak Firosa sudah mengetahui, udah mendalami banget ya, benar-benar melakukan introspeksi, lalu juga mencari masukan informasi dari orang lain sehingga Mbak Firosa tuh udah tahu kayak tujuannya apa, dan Mbak Firosa juga udah mencoba banyak banget hal dan berusaha untuk membuat apa dirinya menjadi lebih baik lagi betul. biar nggak terganggu gitu ya. Namun dalam kegiatan yang dilakukan tuh tentunya ada plus minusnya ya yang Mbak Frasa sebutkan Hmm. tadi gitu. Jadi untuk saat ini Mbak Frasa merasa bahwa akan lebih membutuhkan seorang untuk diajak berbicara gitu ya Mbak Firasa. Iya. Mungkin untuk kedepannya ketika Mbak Firasa memiliki waktu luang atau membutuhkan seorang untuk diajak curhat atau diskusi atau ngomong yang biasa-biasa aja gitu untuk kesehariannya aja melampiaskan emosinya gitu. Tuh Mbak Firsa boleh banget kalau misalnya mau telepon atau chat atau video saya juga saya akan menerimanya kok Mbak. Iya, sangat terima kasih Iya. atas waktunya gitu. Mm-mm. Saya juga terima kasih banyak Mbak Firsa udah meluangkan waktu ini.
Dan Iya, mungkin sebelum penutupan, apakah ada pesan atau pesan yang ingin Mbak Firosa nyatakan terlebih dahulu? nggak ada sih. Saya rasa saya sudah cukup, sudah jelas, dan sudah merasa lebih nyaman gitu ya sekarang ini. Alhamdulillah. Baik, semoga saya berharap bahwa konseling yang dilaksanakan pada hari ini bisa setidaknya membantu meringankan walaupun sedikit aja menjadi lebih plong gitu ya. Dan saya Hmm, berharap semoga semakin lama itu permasalahannya Mbak Firosa bisa terselesaikan. Mungkin orang yang mendapatkan konflik dengan Mbak Firosa tuh menjadi lebih terbuka gitu ya hatinya untuk berteman kembali dengan Mbak Firosa. ya, Ya, baik mungkin untuk catatan konseling pada hari ini sekian dari saya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya saya juga minta mohon maaf banget kalau misalnya ada salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Tuh, Mbak. iya, nggak Iya. apa-apa, nggak ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya matikan recordingnya dulu ya, Mbak ya. Ya.